bang. Oh iya bang. Perkenalkan diri dulu bang ya. Iya. Saya Nanda bang dari kampus Unrika. Oke. Kita ada tugas untuk implementasi tentang Pancasila. Oke. Siap. Jadi boleh saya bertanya ini bang? Boleh. Ini kan saya lihat abang ada menjalankan usaha UMKM nih. Iya benar. Bisa diceritakan nggak bang sedikit tentang perjalanan usaha abang ini? Iya berawal sih. Oh ya. Ini ya. Berawalnya sih dari kecil gak langsung bisa langsung semua. Mungkin dari awalnya jualan air dulu, main-main saset-sasetan kayak misalnya contohnya kayak Milo, Coklatos. Baru mulai kepikiran untuk membuka kayak usaha makanan seperti buka mie goreng, nasi goreng. Gitu sih. Kalau boleh tahu bang, ini usahanya udah berdiri sejak kapan sini bang? Ini sih dari 2020 ya, dari pas orang zaman Covid. Sampai sekarang sih masih bertahan. Boleh tahu juga nih bang, dalam usaha abang ini apa abang ada mempekerjakan seseorang karyawan atau mempekerjakan saudara sendiri gitu bang? Oh, kalau untuk masalah karyawan lebih tepatnya sih nyari partneran, karena yang buka usaha ini bukan satu orang modalnya, modal 2 orang. Jadi bisa gantian. Kalau semisalnya yang partnernya lagi sibuk, bisa aku yang jaga, atau kalau misalnya yang kawanku yang sibuk, bisa aku yang jaga. Oh, itu bang ya. Untuk terkait produk-produk yang abang jual nih bang, ini kan lumayan banyak juga nih. Ya, okay. Ini produknya ini bisa disesuaikan biar terjangkau sama masyarakat atau kalangan, atau memang khusus untuk mau yang lebih ini aja sedikit? Oke. Untuk ngejawab yang hal ini nih, kan ini basicnya UMKM-nya kan angkringan nih. Ya. Jadi pastinya mengambil kelasnya tuh yang menengah, juga bisa dibilang yang lebih ke bawah. Gak ngepatokin harga yang mahal, tapi bisa terjangkau sama orang. Berarti produknya bisa lebih terjangkau sama masyarakat yang lain Iya, ya bang ya? benar. Bisa orang sekolah, seluruh, ya. menyeluruh. Perkenalkan bang, nama saya Arif. Saya dari kampus Sendrika. Saya ingin bertanya tentang implementasi Pancasila. Contoh pertanyaannya bang, apakah abang punya teman yang berbeda agama? Bagaimana hubungan kalian sehari-hari? Punya. Kalau untuk hubungan sehari-hari ya kami sebagai teman nggak memandang ras apapun dan agama apapun. Jadi kami sebagai teman hanya berjalan seperti biasa tanpa memandang-mandang agama, tanpa merendahkan satu sama lain. Oke bang, pertanyaan selanjutnya, pernahkah abang merayakan atau menghormati hari besar agama lain? Pernah ya, mungkin bukan saya aja, tapi mungkin kebanyakan orang pernah dan menghormati hari besar untuk agama orang lain. Sampai di Indonesia ini juga sampai ada tanggal untuk memperingati hari besar agama mereka. Jadi dibuat tanggal merah. Jadi kita sebagai rakyat ya semua wajib menghargai ya, menghormati. Oke bang. Pertanyaan selanjutnya, apa yang abang lakukan jika ada teman abang yang beribadah di sekitar abang gitu? Ya tidak ada apa-apa sih, karena kita sebagai teman dekat dan dia beribadah di sekitar kita, ya nggak jadi masalah sih buat kita, karena itu agama mereka gitu, kepercayaan mereka gitu. Jadi kita nggak berhak mengganggu atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya gitu. Oke bang. Pertanyaan terakhir bang, bagaimana menurut abang, apakah di lingkungan abang sudah menerapkan nilai toleransi antar umat beragama yang baik? Sudah, karena untuk lingkungan saya sendiri tidak pernah terjadi masalah antar umat beragama, dan tidak pernah terjadi pecah belah ya untuk umat beragama yang lain. Jadi kami saling respect dan hormat agama lain. Oke bang, sekian bang, terima kasih.
Bang, kenalin Bang, nama saya Yogi Hakim dari Unrika. Saya ingin wawancara Abang sebagai karyawan toko. Oke, boleh. Perkenalkan nama Abang siapa Bang? Nama saya Raya dari karyawan toko Snipa Kosmetik. Jadi ini tuh toko kosmetik itu ya Bang ya? Iya. Jadi itu Abang kerja di sini udah kurang lama, berapa tahun atau bulan gitu? Baru maju 6 bulan. Oh 6 bulan ya Bang ya, berarti udah setengah tahun lah ya. Setengah. Jadi saya ini Bang mau nanya tentang Ya. implementasi Pancasila terhadap karyawan toko. Jadi boleh ya Bang izin tanya Bang? Boleh. Jadi pertanyaan pertama tuh, apa contoh penerapan sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan oleh karyawan toko Bang? Karyawan menerapkan sila keempat dengan bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama, seperti saat menyusun jadwal kerja atau menyelesaikan masalah di tempat kerja. Mereka menerima keputusan secara demokratis dan menjalankan dengan tanggung jawab. Oh baik. Berarti kayak sistemnya kayak kerja tim gitu ya Bang ya? Oke baik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang, tentang sila kelima ya, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa yang dapat diwujudkan di lingkungan kerja toko gitu Bang? Sila kelima sosial diwujudkan dengan pembagian tugas yang adil, pemberian upah sesuai kerja, serta tidak ada perlakuan istimewa kepada karyawan tertentu. Semua karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Oh berarti kayak nggak ada membeda-bedakan gitu ya Bang ya? Jadi sistemnya kayak sama semua lah derajatnya ya? Oke. Baik Bang, oke, terima kasih Bang atas waktunya Bang. Sama-sama. Oke. Selamat malam Pak, apakah saya bisa wawancara Bapak sebagai bisa. pelajar? Saya mau nanya nih Pak, bagaimana Gojek memberikan kesempatan kerja adil bagi semua kalangan masyarakat Pak? Gimana ya bilangnya? Ada sih kalau Gojek ini, karena dia nggak pakai latar belakang gitu kan. Jadi jangan kita memenuhi persyaratannya kayak contoh kita punya motor, tambahan istri, tambahan suami, tambahan SMA, bisa lah semua, sama waktu kerjanya fleksibel juga kan. Oke Pak. Selanjutnya Pak, menurut Bapak tuh apakah sistem intensif atau pendapatan Gojek ini sudah mencerminkan keadilan sosial Pak? Udah sih, kalau menurut saya ya, karena tergantung dari kita nariknya kan. Kalau ya kita ada kerja utama, kalau mau dapat sampingan ya narik Gojek. Nanti kalau kerjaan kita utamanya Gojek, ya rajin-rajin lah narik dari pagi sampai sore mungkin. Oke, Pak. Apakah Bapak pernah merasakan adanya ketidakadilan dalam bekerja sebagai driver? Oh ada, kadang ini dia sistemnya sih, kadang nggak merata orderan. Kalau kita dari pagi, saya pernah soalnya dari pagi bikin aplikasi sampai sore nggak ada dapat satu pun. Pas malam baru ada dapat. Itu aja sih palingnya. Karena di Batam ini banyak juga kan driver Gojek kan. Terus Pak, bagaimana peran profesi Bapak dalam membantu masyarakat lain, misalnya UMKM atau orang-orang kecil gitu Pak? Peran ya. Mungkin ya dari saya ambil orderan ini lah, GoFood, GoSend, pelanggan mesan, saya ngantarin pesanannya, ngambil ke restoran atau UMKM, ya hubungan timbal balik lah. Jadi Gojek cukup membantu dalam implementasi Pancasila ya Pak ya? Ya Gojek oke lah. Coba itu mungkin sekian pertanyaan saya sebagai mahasiswa Unrika Pak.